Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Mega. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai interpretasi hasil laboratorium pada penyakit ginjal. Jadi ginjal memegang peranan penting dalam mengeliminasi produk-produk buangan dari metabolisme. Fungsi ini paling baik diwakili oleh glomerular filtration rate atau GFR. Penanda yang paling banyak digunakan untuk kecukupan GFR adalah konsentrasi plasma dari kreatinin dan urea nitrogen. Sedangkan untuk parameter komposisi cairan tubuh normal digunakan pemeriksaan konsentrasi proton, natrium, dan juga potasium. Jadi untuk pemeriksaannya sendiri itu ada dua, yaitu pemeriksaan urin dan juga pemeriksaan darah. Untuk pemeriksaan urin itu ada 5. Yang pertama itu ada proteinuria, lalu ada hematuria, yang ketiga ada leukosit, yang keempat ada CAS atau torak silinder, lalu yang kelima ada kristal. Jadi terdapat beberapa cara untuk mendeteksi proteinuria, antara lain dengan menggunakan urinary dipstick, lalu dengan menggunakan pengukuran ekskresi protein urin selama 24 jam, yang merupakan cara paling akurat untuk menetapkan apakah proteinuria itu terjadi secara signifikan. Selanjutnya, jika ekskresi protein itu lebih dari 200 mg per hari, itu dianggapnya itu abnormal. Lalu hematuria itu dapat dideteksi dengan urinary dipstick dan juga dengan pemeriksaan mikroskopis dengan menggunakan counting chamber yang dapat menentukan konsentrasi sel darah merah urin secara akurat baik dengan mikroskop biasa maupun dengan mikroskop fase kontras. Nah, pada mikroskop biasa itu batas atas harga normal itu sebanyak 1000 sel darah merah per mili, sedangkan pada mikroskop fase kontras itu batas atas harga normal 8000 sel darah merah per mili. Bila tidak tersedia counting chamber, bisa menggunakan gelas objek biasa dan dilihat dengan mikroskop dengan pembesaran 400 kali, di mana adanya sel darah merah lebih dari 2 sel dianggap abnormal. Bukti yang menunjukkan bahwa pendarahan berasal dari glomerulus itu jika terdapat red cell cast dan dengan mikroskop fase kontras tampak sel-sel darah merahnya terdiri atas berbagai bentuk dan juga berbagai ukuran. Jadi untuk leukosituria itu atau lebih dari 5 sel per LPB menunjukkan adanya inflamasi saluran urogenital. Bisa disebabkan oleh bakteri jika terdiri atas sel-sel PMN ataupun nefritis intersisial jika terdiri atas eosinofil ataupun limfosit. Nah, untuk bakteri uri itu bermakna pada kultur urin lebih dari 100.000 per mili urin yang menunjukkan adanya ISK. Sebab lain leukosituria steril adalah tuberkulosis ginjal dan juga pemberian antibiotik dini. CAS adalah agregat silindris yang dibentuk pada tubulus distal atau ductus colligentes. Biasanya bahan dasar suatu torak adalah protein dan di dalam massa protein tersebut terikat sel darah merah, sel epitel tubuli, sel leukosit, dan lain-lain. Hyaline CAS dan granular CAS terutama terdiri atas protein dan dapat ditemukan pada orang normal. Hyaline CAS biasa meningkat pada proteinuria. Fatty CAS dapat ditemukan pada sindroma nefrotik. Basic CAS berukuran besar terjadi pada dilatasi tubulus pada penderita CKD. Untuk red cell CAS itu menunjukkan pendarahan glomerular yang biasanya disebabkan oleh glomerulonefritis. Untuk white cell CAS itu menunjukkan adanya infeksi biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri. Adanya kristal itu menunjukkan adanya kecenderungan terbentuknya batu. Adanya kristal tidak selalu patologis karena kristal dapat terjadi setelah urin ditampung. Pemeriksaan kristal urin yang ideal dilakukan pada urin baru dan temperatur 30 derajat Celcius. Lalu untuk pemeriksaan darah itu ada creatinine serum, lalu urea serum, ada metode clearance, dan terakhir ada pemeriksaan lain.
Jadi kreatinin merupakan produk pemecahan non-enzimatik dari kreatin dan juga fosfokreatin. Senyawa ini diekskresikan terutama oleh filtrasi glomerulus, tetapi juga disekresikan hingga jumlah tertentu hingga 15% oleh tubulus. Karena adanya komponen sekretorik tersebut, kreatinin serum sering terlalu tinggi mengestimasikan GFR, terutama pada GFR yang rendah. Pada seorang individu, peningkatan progresif kreatinin serum bahkan dalam batas normal itu menunjukkan GFR yang menurun. Variasi yang luas antar individu berdasarkan massa otot, jenis kelamin, dan juga usia membuat kreatinin serum merupakan alat screening yang tidak sempurna untuk gagal ginjal. Pada obat misalnya simetidin, trimetoprim, dan piremethamine dapat memblokade komponen sekretorik. Ingesti daging matang dan juga aktivitas fisik yang berat dapat menyebabkan peningkatan sementara yang cepat pada kreatinin serum. Urea sebagian besar disintesis di hepar. Produksinya dapat meningkat dengan asupan protein yang tinggi, keadaan katabolik, pemecahan darah pada lumen saluran pencernaan, pada pendarahan saluran cerna, dan tetrasiklin, dan dapat meningkat pada penyakit hepar. Urea difiltrasi bebas oleh glomerulus dengan reabsorpsi yang bervariasi, yang dipengaruhi oleh status volume ekstraseluler. Penurunan volume intravaskuler, penggunaan diuretik, pendarahan saluran cerna, tetrasiklin, dan gagal ginjal menyebabkan peningkatan kadar urea serum. Peningkatan yang tidak proporsional pada urea serum dibandingkan kreatinin terjadi pada hipovolemia dan pendarahan saluran cerna. Sedangkan penurunan kadar ditemukan pada penyakit hepar kronik dan penyalahgunaan alkohol. Metode clearance. Jadi ketika suatu bahan difiltrasi, konsentrasi awal dari filter adalah sama dengan konsentrasinya di plasma. Bila bahan tersebut tidak direabsorpsi dan tidak diekskresi, maka jumlah bahan yang diangkat dari plasma melalui filtrasi per menit adalah sama dengan jumlah bahan yang diekskresi oleh urin per menit. Dengan demikian, dengan mengukur konsentrasi bahan tersebut di plasma dan juga urin serta laju aliran urin per menit, maka GFR dapat ditentukan. Cara yang biasa digunakan untuk mengukur GFR adalah dengan memeriksa clearance kreatinin di mana urin itu ditampung selama 24 jam, mewakili laju aliran urin dalam mili per menit. Lalu inulin juga digunakan untuk menentukan GFR dan hasilnya adalah akurat. Untuk pemeriksaan lain, itu antara lain pemeriksaan elektrolit, K, Na, Cl, Ca, dan juga P. Lalu ada asam urat, ada analisis gas darah, ada albumin serum, ada lipid, ada elektroforesis protein plasma dan juga urin, dan juga pemeriksaan imunologi, antara lain antibodi antinuklear, anti-neutrophil cytoplasmic antibodies atau ANCA, lalu ada antibodi anti-glomerular basement membrane atau anti-GBMAB, dan juga komplement. Jadi sekian penjelasan singkat dari saya mengenai interpretasi hasil laboratorium pada penyakit ginjal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.